Selamat Hari Pentakosta bagi kita semuanya. Selamat Hari Pentakosta. Di pesta kedua hari peringatan turunnya Roh Kudus ini, mari kita tetap setia, bersyukur atas kemurahan dan kasih Allah Bapa yang telah memperbarui kita dengan Roh-Nya yang kudus untuk keselamatan dan berkat hari ini sampai selama-lamanya. Marilah kita berkumpul di hadapan Yesus dan bersyukur serta hormat atas kasih-Nya yang menyelamatkan manusia. Kita bernyanyi dengan judul Berkumpul di Hadapan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak cucumu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu, yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian dengan judul Bimbing Aku Tuhan Allah. Bimbing aku Tuhan Allah dalam dunia gelap, Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, kenyangkanlah jiwaku, kenyangkanlah jiwaku. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus, yaitu dari Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian
dengan judul Tuhan Berilah Berkat-Mu. Tuhan berikanlah berkat-Mu, demikian janji-Mu. Curahkan Roh-Mu yang kudus, puaskanlah hatiku. Kuat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikut Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian dengan judul Turunlah Ya Roh Kudus. Turunlah ya Roh Kudus, penuhilah jemaat-Mu. Ajar kami bertekun, beribadah kepadamu. Dengarkanlah permohonan doa umat dikabulkan. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam Yoel 2, ayatnya yang ke-28 sampai dengan 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Yoel membuatkan suatu hari ketika Allah akan mencurahkan Roh-Nya atas barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian dengan judul Tuhanku Berkat-Mu Melimpah.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan hanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bernyanyi dari buku nyanyian dengan judul Datang dan Penuhilah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada perayaan pesta kedua turunnya Roh Kudus bagi kita adalah dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, yang penuh sukacita menerima curahan Roh Kudus di tengah dunia yang kita hidupi pada saat ini, yang penuh dengan tantangan, cobaan yang dapat mengganggu kita dan selalu mencoba menggoda kita dengan 1000 cara untuk berusaha menjatuhkan hidup kita, orang percaya. Sehingga banyak dari antara kita yang beriman kepada Kristus, bahkan para pelayan, terseret di dalamnya. Ada yang masih saja hidup dalam kedagingan,
terikat dan dikendalikan oleh dosa, sehingga melakukan perbuatan dosa itu dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar. Ibadah dan pelayanan memang dilakukan, tetapi hanya sebagai rutinitas semata. Ibadah dan pelayanan berjalan terus, tetapi sekaligus juga perbuatan dosa terus mengikutinya dan sangat enggan untuk melepaskan diri darinya. Saudara, apalah arti dari semua itu? Berhati-hatilah, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu hidup menurut roh, oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, oleh karena itu kita harus hidup sebagai manusia baru dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan. Sebab barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Ini adalah karya Allah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Allah telah mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia berdosa dan mengutus Roh Kudus untuk memberikan kemerdekaan kepada manusia dari kutuk dosa. Itulah sukacita kita. Hidup menurut roh, bukan menurut daging. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk hidup kudus, melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Dengan kata lain, kebenaran Allah dapat digenapi dengan hidup menurut roh, bukan menurut keinginan kedagingan kita. Saudara, Allah memerdekakan kita dari dosa dengan mengutus anaknya Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Allah juga memampukan kita untuk hidup kudus dan benar seturut dengan kehendaknya dengan mengutus Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, di dalam diri kita. Dengan demikian maka pergumulan kita terhadap dosa dan pergumulan kita terhadap hidup benar juga maka akan diselesaikan oleh karya agung Allah. Saudara, mari kita lihat bagaimana Allah memfasilitasi segala yang terbaik bagi kita agar kita dapat hidup seturut dengan kehendaknya. Ia memberikan Yesus Kristus untuk menanggung dosa kita. Ia mencurahkan Roh Kudus untuk berdiam di dalam kita. Ia bahkan memberikan firman-Nya sebagai panduan untuk kita di dalam kehidupan kita sehingga kita dapat hidup di dalam roh dan kebenarannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang dikuasai oleh keinginan daging berlaku hukum kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri dan dikendalikan oleh kebiasaan tabiat yang berdosa. Sementara orang yang dikuasai oleh keinginan roh, maka baginya akan berlaku hukum kehidupan yang berpusat kepada keinginan Kristus, dikendalikan roh Allah dan diarahkan oleh Roh Kudus kepada Allah. Saudara-saudari, bagaimana caranya supaya bisa kita hidup di dalam roh? Hidup di dalam roh artinya kita meminta Roh Kudus untuk menyertai, memimpin, memegang kendali atas hati dan pikiran kita untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita perlu untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari milikilah kehidupan yang selalu berdoa dengan baik,
membangun pengenalan yang baik melalui firman Tuhan, melalui saat teduh, melalui perenungan-perenungan setiap hari. Mari libatkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang akan membawa kita hidup di dalam roh. Mari lakukan hal-hal yang baik. Mari lakukan pembaharuan hidup sehari-hari. Hari lepas hari kita selalu membaharui sikap hidup kita demi kemerdekaan dari dosa. Saudara, seperti seorang yang membeli sepatu. Ketika dia membeli sepatu itu, maka dia akan bebas mempergunakan sepatu yang dia beli. Apakah dia pakai itu kemana saja, menendang apa saja, menginjak apa saja, itu akan tergantung kepada si pemilik sepatu. Sekarang kita sudah menjadi milik Kristus. Sekarang kita sudah ditebus oleh Kristus. Maka biarkanlah Kristus yang menguasai hati dan pikiran kita. Biarkanlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita. Inilah sukacita kita pada perayaan kedua, pesta datangnya, turunnya Roh Kudus bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Engkau telah mengajar kami, mengingatkan kami. Engkau selalu ada dekat kami, menjagai kami, memelihara kami di dalam kehidupan kami. Walaupun terkadang kami jauh darimu, tetapi Engkau selalu menjagai kami, mengingatkan kami. Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk selalu berada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami. Berkati keluarga, berkati anak-anak, berkati orang tua. Ampunkan kami akan kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Roh Kudus, Kau datanglah, sinar surgawi yang terang penuhi hati kami. Ya sinar kasih yang terang, sinari hati yang gelap, menghibur hati kami. Ajar kami melakukan penghayatan firman Tuhan. Berilah kami ketekunan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Pentakosta.